Itu kesimpulannya. Sekarang silabusnya poin yang kelima, judulnya yaitu pendalaman isim. Buka halaman 1 sama halaman 1, yaitu lihat halaman 1. Isim dibagi 2. Ada yang namanya isim mabni, ada yang namanya isim mu'rab. Sekali lagi, isim mabni dan isim mu'rab dibagi dulu. Apa yang namanya isim mabni? Dalam buku halaman 2 ada. Mabni itu adalah, mabni itu apa? Mabni adalah harokat belakang, harokat belakang itu tetap. Saya tulis tetap. Itulah namanya mabni. Jadi mabni itu apa? Mabni harokat belakang tetap. Mu'rab itu apa? Mu'rab yaitu harokat belakang berubah-ubah. Harokat belakang berubah-ubah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi isim harus dibagi 2, isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni belakangnya tetap, isim mu'rab belakangnya berubah-ubah. Isim mabni sekarang diperinci satu persatu. Dalam silabus ada isim mabni, yaitu satu namanya isim domir. Saya tulis satu namanya isim domir. Tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami. Yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil, Pak Guru bilang domir itu ada 2, seperti contoh seperti ini. Domir ada 2, domir baris dan domir mustatir. Baris muttasil ada 2, baris munfasil ada 2, muttasil ada 4, dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujub. Ini enggak, dulu saya suruh menghafalkan ini domir saja, itu mungkin 1 bulan. Nah, menurut saya kita ambil yang pokok dulu. Dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris munfasil rufa, yaitu pendalamannya dalam buku. Lihat halaman buku yaitu dilihat halaman 4. Halaman 4 dilihat judulnya isim domir. Di situ saya tulis yaitu lafal huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang terakhir ana, nahnu. Jadi jumlahnya 14. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 13, 14. Jadi jumlahnya saya bilang isim domir adalah jumlahnya 14. Contohnya huwa, hum. Yang namanya domir itu adalah kata ganti. Dalam buku huwa itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia. Dia siapa? Dia laki-laki 1. Ini yang namanya goib. Jadi kesimpulannya huma kata ganti dari siapa? Dia laki-laki 2 yang goib. Hum kata ganti dari apa? Mereka atau mereka. Siapa mereka? Laki-laki 3 ke atas yang goib. Jadi kesimpulannya ini adalah namanya laki-laki. Ini berarti 1, 2, 3 ke atas ini perempuan. Tapi ini adalah semuanya adalah goib. Sekali lagi ini adalah goib. Berarti dia perempuan 1 goibah atau goib, goibah. Huma 2 perempuan goibah,
Huna 3 ke atas perempuan ghaibah. Jadi inti kesimpulannya adalah 3 ini laki-laki, 3 ini perempuan yang semuanya adalah katakan ghaib. Anta, kata ganti siapa? Dari kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki 1 yang hadir. Saya simpulkan intinya ini adalah laki-laki, yang anti antuma antuna saya simpulkan perempuan, namun dua-duanya ini namanya hadir. Namanya hadir. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Penjelasannya, mengapa dhamir dikatakan mabni? Ini anak dijelaskan dengan 2 pendekatan. Contoh lafal huwa. Huwa itu kata ganti siapa? Dari dia. Dia 1 orang laki-laki, 1 orang Inggris. Kata gantinya juga dia. Tetap inilah akhirnya wa. Selamanya akhirnya dibaca wa. Makanya dikatakan mabni adalah belakangnya tetap, yaitu tetap dibaca fathah. Dia orang Amerika, ya sama tetap gua. Orang Indonesia, ya tetap gua. Jangan mentang-mentang orang Indonesianya orang pendek-pendek terus dibilang wi. Kalau orang Arab atau orangnya tinggi-tinggi wu, ndak boleh. Kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya wa. Itu pendekatan secara logika. Pendekatan secara nahwiyah walaupun salah, karena walaupun salah, contoh huwa dia dibaca rofa ya tetap huwa. Dia karena isim kan dibaca nasab ya tetap huwa, dibaca jar ya tetap huwa. Sekali lagi untuk seorang guru, cara menerangkan seperti ini walaupun salah, kan tidak mungkin huwa itu adalah dhamir rofa, kok bisa nasab. Itu contoh seorang guru, ini penting untuk seorang guru. Ngomong ini permasalahannya, pengalaman saya keliling, pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal ghaib dan hadir. Saya bilang, apa sih artinya ghaib dan apa sih artinya hadir? Rata-rata orang mikir ghaib adalah tidak ada orangnya, hadir adalah ada orangnya, padahal salah. Pengertian ghaib adalah tidak diajak bicara, walaupun ada di sampingnya. Samping saya ada namanya Zaid. Ada orang tanya, Pak, Zaid mau ke Semarang kok, bilang pada saya, padahal di samping saya ada Zaid. Ini namanya hadir atau ghaib? Ghaib, karena orangnya bicara sama saya, bukan pada Zaid. Jadi kata gantinya pada Zaid adalah wa. Ini menunjukkan artinya ghaib, yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya, diartikan apa? Tidak diajak bicara. Kalau hadir ya berarti diajak bicara. Itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya. Contoh mereka selamanya mesti hum, disukun selamanya. Jadi saya tulis di situ pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14. Buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua, mabni yang kedua yaitu yang namanya di situ saya tulis isim isyarah. Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja. Contoh isim isyarah ada 3. Ada yang namanya qorib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Qorib artinya dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya jauh. Contoh orang bilang isyarat menunjukkan, qorib iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang iku, kalau jauh kai, itu orang Jawa bilang.
Tapi kalau orang